Tanpa salib tidak ada keselamatan. Itu sebabnya peristiwa penyaliban sangat penting bagi umat Kristen dan selalu diperingati melalui perjamuan kudus. Saat disalibkan, Yesus mengucapkan beberapa kalimat yang dikenal dengan 7 perkataan salib. Kalimat apa saja yang Yesus katakan dan apa makna dari perkataannya bagi orang percaya? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan ini merupakan doa Yesus memohon pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam penyalibannya. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam ketidakpedulian mereka terhadap kebenaran Allah, Yesus tetap meminta pengampunan kepada Bapa atas kejahatan dan dosa mereka. Saat penyaliban, bersama Yesus ada 2 penjahat disalibkan, yang seorang menantang Yesus untuk turun dari salib dan menyelamatkan diri jika memang dia adalah anak Allah. Namun, penjahat lainnya memohon kepada Yesus agar mengingatnya ketika ia datang menjadi raja. Yesus pun memberikan janji ini kepada penjahat yang percaya kepadanya itu. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah sebuah janji dan pengharapan dari Yesus bagi semua umatnya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapat keselamatan kekal. Perkataan yang Yesus ucapkan ini ditujukan kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Sejauh yang dicatat di dalam Alkitab, hanya murid itulah yang berada di lokasi penyaliban Yesus. Perkataan itu diucapkan agar Yohanes menerima dan menjaga Maria sebagai ibunya. Hal ini menggambarkan bagaimana cinta dan perhatian Yesus kepada ibunya. Eli, Eli, lama sabachthani dalam Matius 27 ayat 46 dan Eloi, Eloi, lama sabachthani dalam Markus 15 ayat 34 memiliki arti yang sama, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan salib keempat ini adalah gambaran teriakan manusia yang terpisah dari Allah karena dosa. Di sini, Yesus mengungkapkan perasaannya terpisah dari Allah Bapa saat dosa dunia ditimpakan padanya. Perkataan ini juga merupakan penggenapan dari nubuatan dalam kitab Mazmur 22 ayat 2. Setelah mengalami dehidrasi karena kehilangan banyak darah dan cairan tubuh, membuat Yesus berkata, "Aku haus." Ini merupakan sifat kemanusiaan Yesus, sama seperti manusia pada umumnya. Sejak ditangkap hingga disalibkan, Yesus memang tidak makan dan minum. Seorang prajurit lalu memberikan anggur asam ke mulutnya. Peristiwa ini menggenapi Mazmur 69 ayat 21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Sudah selesai. Perkataan ini adalah sebuah seruan kemenangan dan bukan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Seluruh pekerjaan yang ditugaskan Bapanya, yaitu memberitakan Injil, melakukan berbagai mukjizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, telah dilakukan dengan sempurna. Rencana Allah telah tergenapi, kasih-Nya dinyatakan, dan penyelamatan manusia telah dilakukan. Yesus telah menggantikan kita, Ia menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban penebus umat manusia. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Maka dari itu, Ia juga menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Hal ini menunjukkan bahwa Dia akan mati dan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14. Dengan kata-kata ini, tokoh teragung yang pernah berjalan di muka bumi ini, Allah dalam rupa manusia, menghembuskan nafas terakhirnya. Pengorbanan Yesus Kristus yang mati disalib demi menebus dosa manusia, kiranya menjadi pengingat bagi umat Kristiani untuk menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, kebangkitan Yesus juga dimaknai sebagai simbol awal kehidupan baru. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Demikian jawaban dari Fakta Alkitab untuk Anda hari ini. Kalau kamu suka video ini, beri like, share ke teman kamu. Jangan lupa kasih pendapat kamu tentang topik yang aku bahas tadi di kolom komentar. Buat kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Sampai ketemu di Fakta Alkitab selanjutnya. God bless you.